Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain dari Aisyah juga, qalan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah itu selalu i'tikaf di 10 terakhir Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih, lalu kemudian isteri-istrinya pun beriktikaf. Jadi Rasulullah itu senantiasa i'tikaf di 10 terakhir sampai meninggal. Jadi selalu setiap Ramadan diulang-ulang. Nah, istri Nabi itu juga i'tikaf. Jadi kalau begitu, kalau ditanya apakah perempuan boleh i'tikaf, dalil ini menyebutkan istri-istri Nabi ikut beriktikaf. Aisyah radhiyallahu anha yang pertama sekali meminta izin kepada Nabi untuk i'tikaf, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau perempuan mau i'tikaf, bagi para perempuan itu yang perlu diingat, yang pertama ada syaratnya, ada syarat khusus. Yang pertama harus dalam keadaan suci, sebab i'tikaf itu dilakukan di masjid. Jumhur ulama sepakat dan jumhur ulama mengatakan bahawa syarat boleh melakukan lubas berdiam diri di masjid adalah dalam keadaan suci, artinya tidak dalam keadaan haid atau junub. Itu satu kiasan. Walaupun ada satu dua pandangan ulama mengatakan tak apa-apa selama darahnya bisa ditahan, tak turun, itu ada. Tapi jumhur ulama mengatakan orang perempuan yang haid tak boleh berada di masjid. Masalahnya i'tikaf dilakukan harus di masjid. Maka sebaiknya perempuan yang sedang tidak suci, ya, lakukan ibadah di rumah, zikir, istighfar, salawat, atau apa saja, menuntut ilmu, baca tafsir. Kalau baca Quran dalam pandangan jumhur juga tak boleh. Itu syarat pertama bagi perempuan. Yang kedua, tidak boleh menyebabkan timbulnya fitnah. Jadi tidak boleh kalau perempuan beriktikaf di masjid lalu timbul fitnah. Kalau tempatnya tak terjaga dengan baik sehingga membuat pandangan laki-laki selalu memandang ke perempuan, apalagi ada satu dua perempuan mungkin yang berpakaian seksi, atau ada laki-laki yang bisa mengintip di kegiatan perempuan, itu malah menimbulkan fitnah. Jadi laki-laki i'tikafnya sudah tergoda dengan keadaan itu, maka si perempuan itu lebih bagus tak i'tikaf. Sama dengan urusan perempuan ke masjid, boleh atau tidak boleh. Walaupun hadis Nabi menyebutkan perempuan lebih bagus salat di rumahnya, tapi dia boleh ke masjid. Makanya Nabi mengatakan la tamna'u ima'akum ilal masajid, jangan larang-larang perempuan ke masjid, jangan larang, walaupun lebih bagus di rumah. Nah, syaratnya apa? Boleh ke masjid, tidak menimbulkan fitnah. Kalau dalam kitab fikih, kalau perempuan itu masih menimbulkan daya tarik dan dia khawatir timbul fitnah, lebih bagus salat di rumah. Tapi kalau perempuan itu sudah berumur lanjut, sudah nenek-nenek, rambut sudah putih, kemudian kulit sudah turun, kulit kepala turun ke jidat, kulit jidat turun ke mata, kulit mata turun ke hidung, terus turun semua. Orang melihat pun sudah tak tertarik. Dari belakang boleh tertipu, dari belakang tertipu, dari depan menyesali penglihatan kita. Ini kalau sudah tak tertarik lagi, itu kapan pun boleh ke masjid. Itu dalam kitab fikir disebutkan, 4 mazhab begitu mengatakannya. Jadi nenek-nenek setiap hari ke masjid tidak ada masalah. Nenek-nenek setiap hari ke masjid ada masalah. Oh, ada juga yang jatuh cinta sama nenek-nenek, ya itu 1-2, 1 dalam sejuta. Tapi normalnya begitu. Maka i'tikaf juga begitu. Kalau sudah menimbulkan fitnah, bagus perempuan jangan i'tikaf. Maka masjid harus menyediakan tempat yang betul-betul menjaga privasi perempuan. Syarat ketiga, kalau perempuan mau i'tikaf harus izin suami bagi yang bersuami.
Yang dah ada suami tak usah, masa minta izin sama suami orang, izin sama suami sendiri. Kalau tak ada izin, tak boleh. Kalau suami mengatakan kamu jangan i'tikaf, tak boleh i'tikaf, sebab kalau kamu i'tikaf, anak-anak tak ada yang sediakan makan sahur, atau ada bayi, kata suami tak boleh i'tikaf, maka taat pada suami itu lebih besar pahalanya daripada i'tikaf. Makanya para perempuan, urusan-urusan yang sunnah itu izin suami. Mau puasa sunnah aja wajib izin suami, i'tikaf juga wajib izin suami. Jadi tidak boleh i'tikaf tanpa izin. Tak boleh dia datang begitu saja, ditanya orang ada izin, ikut ala ke izin, orang kula ke izin, hai bi izin cik, ya agama gampung orang kata dia. Itu tak boleh. Walaupun agama tu pun tetap minta izin. Jadi itu kalau syaratnya perempuan yang mau i'tikaf.